pesan-pesan Nabi Tuhan di akhir zaman ini, yang adalah akhirnya akhir zaman. Kita diperingatkan di Wahyu pasal 2 ayat 1, kembali ke cinta mula-mula. Karena itu sangat tepat kita nyanyikan lagu Ku Jatuh Cinta pada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tambah dan dalam lagi. Yes. Semua yang jatuh cinta tepuk tangan kepada Tuhan Yesus lebih lagi. Ku jatuh cinta Padanya tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Yes, Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta lebih lagi dan lebih dalam. Yes. Ku jatuh cinta padanya Tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta terus menerus kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Yes. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Tepuk tangan dan sorak-sorai. Tambah dalam lagi. Haleluya. Yes. Adalah wajar Yesus bertanya kepada kita dan kepada Petrus. Yohanes 21 ayat 15 dan 17, Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Dia udah mati buat kita, menebus dosa kita, mati dan bangkit buat kita. Karena itu biarlah kita menjawab seperti Petrus menjawab. Yesus, aku cinta kepadamu. 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 Yesusku, aku cinta. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Dari hati kita yang dalam kita berkata, Yesus, Yesus, aku cinta kepadamu.
Aku cinta Bapa dan Roh Kudus, aku juga cinta kepadamu Yesus. dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanku. Cinta kepadamu Yes, Yesus. Yesus. Ya, aku cinta kepadamu Yesusku, aku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Kita katakan kembali Yesus. Yesus. Yes, Bapa, Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa yang kami cintai. Yesus. Terima kasih Bapa, Aku cinta. terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yesus, aku cinta kepadamu Yesusku, aku cinta. Angkat tangan kita bersama dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Sekali lagi katakan Yesus, tak terukur. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Mari angkat tangan kita sembah. Sembah Bapa, sembah Yesus, sembah Roh Kudus, selama-lamanya sembah. Kira lama syandara lama syande, kira lama sandara lama sando. Haleluya, 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 haleluya. Selamanya ku sembah, layak disembah.
layak dipuji, layak diagungkan selama-lamanya. Kami mengasihi-Mu Bapa, kami mengasihi-Mu Yesus, kami mengasihi-Mu Roh Kudus, kami sembah selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. I worship You, Father, Jesus and Holy Spirit. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love You, I love to worship You. I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Together say, I worship You, I worship. We worship You, Father, Jesus, and Holy Spirit, ever and ever, forever. With all of my heart and all of my soul. Yes, Father. Yes, Jesus. Yes, Holy Spirit. Together sing, I worship You, I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. I worship You, I worship You, Jesus, I worship You. Everybody sing, I worship You. Yes, Father, yes, Jesus, yes, Holy Spirit. I love You, I love to worship You with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship. Clap your hand, tepuk tangan bersama-sama. Clap your hand, Jesus. Thank You, Jesus. Thank You. My first love is Jesus. My first love. My first love is Jesus. You're the one I adore. Yes, my first love is Father, My first Jesus, and Holy Spirit. is my Savior. You're the one that I'm living for. You're the one that I'm living for. My first love is Jesus. Open your hand, open your heart. You're the strength of my life. My first joy is my Master. My first joy is my Master. You hold the keys
of my You life. hold the keys to Together sing Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you. Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Petrus mengucapkannya 3 kali. Ya Yesus, aku mencintaimu lebih dari yang lain. First love, Biarlah ucapan ini kita ucapkan. My first love is Jesus. you're the Kirala Bapa Sandara la Bapa Kasandara. Nyanyikan, my first love. perkatakan cintamu kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. You're the one that I'm living for. Yes Lord. My first love is Jesus. You're the strength of my life. You're the strength of My my first life. joy is my master. Yes. My first joy is my master. You hold the keys of my life. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. I love you, Father, Jesus, and Holy Spirit. I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kurala Baba Basandara la Baba Karala Baba. Together worship. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. We worship you. We worship you. Ever and ever, forever. I worship you, Father. I worship you, Jesus. I worship you, Holy Spirit. Forever. I love you. We love you. Forever. Father, Jesus, and Holy Spirit. In
In Jesus' mighty name. Amen. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus,
tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam Miracle Service. Yesus adalah masternya miracle. Bersama Yesus kita terima dan jadi alat miracle-nya. Miracle atau mukjizat yang terbesar bukan orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, mati dibangkitkan, tetapi hidup saudara dan saya bertobat, diubahkan. Kita menjadi murid dan mempelai Kristus, masuk surga yang kekal. Pada saat ini kita akan bersama-sama menggali kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah gagal dan ajaib di Lukas 23 ayat 43 dengan judul Pilihan Terakhir yang Terbaik. Pilihan terakhir yang terbaik. Nas kita berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini ayat yang sangat powerful. Sudah posisi disalib sebagai penjahat, harusnya mati ke neraka yang kekal. Ada pilihan terakhir yang terbaik. Kita lihat latar belakangnya. Detik-detik penyalipan telah terjadi. Sakit di sekujur tubuh, patah tulang, kulit luka yang tergesek kasarnya kayu salib, tanpa obat bius, tanpa obat penawar, sakit digantung hidup-hidup. Semua beban tubuh tertumpu pada kaki dan tangan yang dipaku di atas kayu salib. Gerak sedikit akan mengakibatkan kesakitan yang luar biasa. Kerumunan orang yang banyak menghujat Yesus dan melecehkan Yesus. Bahkan mereka membuang undi untuk mainan, untuk membagi jubahnya. Dan ini sudah dinubuatkan di kitab perjanjian lama sebelumnya. Namun ada yang menarik dari tema pilihan terakhir yang terbaik ini. Ada dua orang
yang disalib bersama Yesus. Mereka benar-benar penjahat. Di sebelah kiri salib namanya Gestas, di sebelah kanan namanya Demas. Di kitab suci tidak tertulis secara lengkap, namun banyak sumber menyatakan Gestas dan Demas ini adalah dua-duanya penjahat yang ada di salib sebelah kiri kanan Yesus. Kiri Gestas, kanan Demas. Mari kita lihat. Mereka, dua orang disalib ini memang mereka layak disalib. Yesus nggak layak disalib. Pilatus berkata, nggak ada kesalahan apapun. Yang seorang yang Gestas mencoba untuk menjadi manusia yang apa adanya tapi keliru pilihannya. Sedangkan yang Demas punya keputusan terakhir yang terbaik. Kita coba akan gali. Ini sangat-sangat menarik. Kadang kita dihadapkan kepada sebuah pilihan terakhir, yang terbaik atau yang terfatal, terbodoh. Ingat, setiap hari kita hidup selalu mengambil kesempatan harus memutuskan. Memutuskan. Contoh, bangun tidur, mau bangun jam berapa? Bangun tidur mau mandi atau tidak mandi? Mau makan apa? Mau ke kantor jam berapa? Mau kerja apa? Yang belum menikah, nikah sama siapa? Yang udah menikah mau setia atau tidak? Waktu Israel, hampir 2 juta orang keluar dari Mesir, mereka menerima penyertaan Tuhan yang ajaib. Kalau saya ke Mesir, maka tour guide lokal berkata, 10 tulah itu bukan untuk Fir'aun, bukan untuk orang Mesir, tapi untuk orang Israel, biar dia yakin Allahnya itu dahsyat. Laut terbelah bukan untuk Fir'aun. Memang Fir'aun dan tentaranya tenggelam karena Laut Merah yang menutup itu. Namun untuk Israel supaya percaya, karena mereka keluar dari tanah Mesir sebagai budak, tidak langsung masuk tanah perjanjian. Mereka mengalami tekanan, masalah, berputar-putar di padang gurun, di gunung yang tinggi, di siang yang panas, malam yang dingin. Nah, ada beberapa respon daripada orang yang dalam masalah dan tekanan. Yang pertama, orang itu tipenya menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dan menjadi marah dan pahit. Mari kita lihat contohnya di Lukas 23 ayat 39. Seorang penjahat, yaitu Gestas, yang digantung itu menghujat dia. Jadi ada sumber mengatakan Gestas ini sebelah kiri Yesus itu menghujat. Dia berkata, katanya, bukankah engkau adalah Kristus yang diurapi? Selamatkanlah dirimu dan juga kami. Sangat gak sopan. Dia penjahat beneran. Yesus karena dakwaan dan iri hati imam-imam kepala harus digantung bersama dia. Tapi bukan tempat dia untuk dia mengolok-olok, bahkan menghujat Yesus. Dan kita lihat ayat berikutnya. Waktu mereka menghujat, si Gestas ini justru tidak menerima apa-apa. Bahkan kalau kita lihat di film The Passion of Christ, burung gagak datang, cucuk dia punya mata, selesai sudah. Gestas tidak perlu diteladani apapun. Tapi yang kedua, introspeksi diri, mawas diri, bertobat dan datang kepada Allah. Kita lihat Lukas 23 ayat 40 sampai 42. Tetapi seorang menegur dia, ini Demas. Katanya di sebelah kanan salib Yesus, tidakkah engkau takut, Gestas? Tidak jugakah engkau menghormati Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita.
Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Keren banget. Dan pilihan terakhir yang terbaik dari Demas ini yang di sebelah kanan Yesus adalah, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Wow. Demas di sebelah kanan salib Yesus berkata, ingatlah akan aku waktu engkau datang sebagai Raja. Sebuah pengakuan, sebuah penghormatan, sebuah iman. Tuhan Yesus tidak menolak orang yang berdosa. Ia menerimanya dengan penuh kasih. Sekalipun si Demas sebelah kanan salib Yesus ini penjahat, udah disalib, udah selesai, bisa jadi dia belum katekisasi untuk baptisan. Bahkan dia belum bertobat. Dia udah digantung di kayu salib. Mana ada pendeta bisa membaptis di kayu salib. Tapi kata Yesus kepada Demas, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Wow, keren. Yang disalib di sebelah kanan Yesus, yang beberapa sumber menyatakan dia si Demas ini, tidak mencoba menghujat, menghormati Yesus, dan punya harapan kepada Yesus. Mari kita akan coba gali lebih dalam. Yesus berkata kepada Demas yang di sebelah kanan salib Yesus, kamu bersama aku hari ini juga ke Firdaus. Tidak disebutkan ke surga. Allah ingin mengembalikan hakikat awal manusia seperti Adam di Firdaus. Adam dan Hawa diciptakan, ditaruh di taman Firdaus. Jadi ada sebuah implikasi pengenapan yang dasar dari Yesus. Pertama, di Firdaus manusia dapat berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Bahkan Adam mendengar langkah-langkah Tuhan. Hai Adam, ya Tuhan, ini aku Adam. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lari, tetap Allah cari. Di mana engkau Adam? Ini Tuhan, aku takut. Orang yang dalam keadaan dosa biasanya dipenuhi ketakutan. Untuk menutup ketakutan, bikin dosa berikutnya. Sehingga dia akhirnya menabung dosa-dosa, ketakutan, dan selesai sudah. Akhirnya ketangkap oleh malaikat dalam OTT yang mendesak. Selesai, dia sudah dicabut nyawanya. Yang kedua, memiliki kuasa atas seluruh isi taman Firdaus. Wow, sangat keren. Jadi si Demas di sebelah kanan salib Yesus karena bertobat, karena menghormati Yesus, menerima kuasa seperti Adam dan Hawa di Taman Eden pertama. Punya kuasa atas seluruh taman di Firdaus. Ada sebuah joke, tentu tidak ada di Alkitab. Kalau Adam dan Hawa itu orang Chinese, pasti Hawa tidak makan buah itu. Pasti itu buahnya itu akan yang boleh akan dibisniskan, akan dibuat properti yang bagus di Firdaus. Ularnya akan dipotong duluan, menjadikan menu di restoran Chinese yang terbaik ala Firdaus. Tapi ini hanya joke. Artinya kita tidak boleh kalah sama si ular. Jangan terjebak untuk makan buah yang dilarang Tuhan. Yang ketiga, tidak terikat kutuk apapun. Yang ada di Firdaus itu berkat, blessing, kesembuhan, pemulihan, kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat, hidup berkelimpahan. Tentu Adam dan Hawa di Taman Firdaus tidak perlu ke dunia buah, atau ke fresh, atau ke pasar buah. Enggak, tersedia semuanya. Hidup berkelimpahan. Ingat, itu janjinya waktu kita menghormati Yesus sebagai Kristus yang diurapi, sebagai Raja sekarang dan selama-lamanya. Mari kita lanjutkan. Setelah kita menggali seperti ini,
Anda dan saya akan belajar. Hari-hari ini ke depan, Anda dan saya jangan salah pilih. Wah, ini kan baru pilihan awal, Pak. Saya kan masih muda, mohon maaf. Untuk mati dipanggil malaikat pencabut nyawa tidak harus tua. Yang lebih muda juga banyak. Wah, saya kan masih banyak peluang waktu. Oh, siapa bilang? Kapan aja juga bisa selesai. Jangan-jangan hari ini hidupmu yang terakhir. Karena itu pilihan terakhir yang terbaik itu tiap hari terjadi. Pilihan Anda saat ini menentukan kehidupan Anda selanjutnya. Kenapa sekarang saya pengangguran? Karena pilihan Anda yang lalu. Kenapa sekarang saya sukses? Pilihan Anda yang lalu. Setelah sukses, bagaimana supaya lebih sukses? Pilihan Anda sekarang. Keputusan yang benar di detik-detik terakhir akan merubah seluruh hidup Anda. Yang di sebelah kiri salib Yesus, si Gestas, salah pilih, menghujat, mengolok-olok. Kelihatannya minta tolong, tapi nggak sopan. Nggak ada etika. Memilih salah berakhir maut. Memilih benar mendapat keselamatan. Dalam hidup rumah tanggamu, jangan salah pilih. Salah keputusan. Kalau ada yang keliru dalam pasangan suami istri, sudah wajib kita untuk saling memaafkan. Bukankah kita pernah berjanji di depan altar, menerima dalam keadaan suka dan duka, sakit dan sembuh, kaya dan tidak kaya. Sebab suami istri itu kepala adalah suami, istri adalah tubuh. Kalau tubuh diganggu orang, suami bela, bukan dipisahin. Ada satu kisah yang menarik. Satu orang ibu, dia cinta Tuhan, menikah dengan suami yang biasa-biasa, tetap anak Tuhan tapi tidak terlalu cinta. Pada ujungnya akhirnya si ibu ini merasa terhalangi oleh suaminya. Nggak boleh pelayanan, nggak boleh ke gereja, nggak boleh korban ini, korban itu. Akhirnya istrinya ini datang ke pendeta, ke gembalanya. Pak Gembala, bukankah ada ayat? Jika tanganmu sebelah kiri atau kanan membuat kamu terhalang masuk surga, potong tanganmu. Matamu menghalangi masuk surga, cukir satu matamu. Kakimu, potong kakimu. Jadi saya mau datang baik-baik, saya mau cerai sesopan mungkin. Karena suami saya menghalangi saya melayani untuk kerajaan surga dan membawa jiwa ke surga. Saya ke rumah sakit nggak boleh, dokter rumah sakit nggak boleh. Sudah saya mau putus saja, potong, kata gembalanya. No. Itu Alkitab ayatnya nggak salah. Kalau tangan kiri menyebabkan dosa, potong boleh. Lebih baik masuk surga tanpa tangan satunya. Namun kalau suami istri, suamimu itu bukan tangan, bukan kaki. Suami itu kepala. Kau potong kepala, kau selesai. Akhirnya ibu itu, baiklah. Dan puji Tuhan akhirnya ada perubahan bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus yang berbahagia. Di ujung renungan kita saat ini tentang pilihan terakhir yang terbaik. Kita akan belajar dari sebuah kisah. Salah seorang yang diselamatkan di saat terakhir adalah Lester Esel, seorang terpidana mati di Florida. Dia sudah tinggal tunggu waktu hukuman mati. Tapi ada yang menarik. Ketika mantan guru sekolah minggunya, namanya Curtis Oakes, menempuh jarak 1.200 km lebih untuk mengunjungi Lester ini dan berkata, Anda masih belum menyerah ya? Maksudnya walaupun sudah dipidana mati tinggal nunggu eksekusi. Menarik, si guru suami ini mencoba mengerjakan bagian yang terbaik. Meski Lester masih belum mau mendengarkan Injil, Curtis ini memberinya kitab perjanjian baru. Ia mendorong Lester untuk membacanya.
Tentu di penjara manapun, kecuali di Indonesia loh ya, tidak ada TV di penjara. Karena itu akhirnya Lester ya bacalah buku Perjanjian Barunya. Jadi korban daripada guru sekolah minggu tidak sia-sia. Lalu Lester mulai menulis surat kepada guru sekolah minggunya. Surat pertamanya menceritakan pertobatannya. Wow. Surat terakhirnya ditulis pada awal tahun 1957. Dan bunyinya menyentuh hati. Demikian bunyinya. Saat Anda menerima surat ini, Bapak Guru Sekolah Minggu yang aku cintai, barangkali saya sudah menerima eksekusi mati. Tetapi saya akan membayar segala kesalahan yang saya pernah lakukan. Namun ketahuilah, berkat perjanjian baru yang Anda berikan dan kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus Tuhan, saya telah memimpin 47 orang narapidana untuk mengenal Yesus dan mereka diselamatkan oleh Kristus. Saya hanya ingin berterima kasih karena Anda tidak pernah menyerah untuk membawa saya, sang terpidana mati, kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita masuk kepada aplikasi pilihan terakhir yang terbaik. Setiap kita pasti dihadapkan dari bangun tidur sampai mau tidur kepada pilihan. Anda salah memilih jurusan sekolah, hasilnya beda. Salah memilih jurusan kuliah, hasilnya beda. Salah memilih pacar, salah memilih istri atau suami, salah memilih pekerjaan, salah memilih juru selamat. Anda akan menyesal selama-lamanya karena salah memilih. Setiap hari Anda dihadapkan kepada pilihan-pilihan terakhir dan harusnya yang terbaik. Saya akan berikan kepada Anda tips, langkah-langkah bagaimana Anda dan saya boleh belajar untuk di pilihan terakhir memberi atau mengambil keputusan pilihan terbaik. Kita sudah melihat contoh Demas di sebelah salib kanan Yesus. Dia tidak mencoba mengolok, menghujat, mencaci maki. Dia memilih untuk percaya, dia memilih untuk berharap, dia memilih untuk mengakui Yesus Raja. Nah, mari kita aplikasikan. Anda mungkin berkata, Pak, tapi saya kan sedang tidak disalib. Benar. Pak, saya kan bukan penjahat. Benar. Namun ingat, Anda sedang dihadapkan kepada tekanan hidup, tantangan hidup yang Anda harus meresponi dengan memberikan pilihan terakhir yang terbaik. Pertama, seperti teladan Demas di sebelah salib kanan Yesus adalah Anda dan saya jangan tergesa-gesa ngambil keputusan. Tarik nafas dulu. Sedikit menimbang, sedikit berpikir. Apa bedanya orang yang disalib di sebelah kiri si Gestas dengan sebelah kanan Yesus, si Demas? Hampir sama. Namun perkataan terakhirnya yang terbaik mengubah segalanya. Waktu Anda menghadapi tekanan hidup, persoalan hidup, masalah yang bertubi-tubi, jangan tergesa-gesa, gerusa-gerusu, ambil keputusan. Tenang sebentar. Minta hikmat. Baca firman. Setelah Anda tenang, kalau perlu Anda naikkan doa, pujian, penyembahan. Sehingga apa? Anda bisa masuk dalam hadiratnya. Saya beri contoh. Waktu Yusuf dimasukkan sumur, diambil dari sumur, dijual jadi budak, digoda tante Potifar, dimasukkan penjara. Tidak pernah ada satu ayat menyatakan Yusuf salah ambil keputusan. Waktu Daniel dimasukkan gua singa, Sadrak Mesah Abednego dimasukkan dalam api yang menyala-nyala,
bahkan sungguh dahsyat. Sadrah, Mesrah, Abednego berkata, sekalipun engkau Tuhan Israel tidak bisa menolong aku tetap tidak menyembah patung Nebukadnezar yang salah itu. Sekalipun engkau nggak tolong aku, nggak sembuhkan aku, mungkin nggak jawab doaku, aku tetap menyembah hanya kepadamu. Keputusan yang terbaik. Jadi pertama, jangan tergesa-gesa, tenang. Kedua, baca firman, minta hikmat. Ketiga, utamakan dulu perkara kekekalan. Jangan sembarang menikah. Anda akan menjadi korban poliandri, poligami, yang pernikahan itu punya dasar firman yang jelas. Tidak baik gelap bergabung dengan terang. Bukan hanya seumur, sevisi, seiman. Waktu kita salah, pilihan terakhir salah, selesai sudah. Namun ingat, kalau hari ini Anda dan saya menerima firman, pilihan terakhir terbaik, belum terlambat. Tapi ingat, jangan ambil keputusan yang salah lagi. Setelah tenang, baca firman, kalau perlu doa, pujian, penyembahan, minta hikmat, ambil keputusan. Sebagai contoh yang terbaik, waktu Orpa dan Rut sebagai menantunya Naomi, mereka dari Edom harus memilih. Naomi berkata, kamu menantuku yang baik, Orpa dan juga Rut. Tapi aku tidak mungkin melahirkan anak kembali untuk ganti suamimu. Sudahlah, kamu kembali ke negerimu. Cukup sudah. Orpa peluk mami mertuanya, bye-bye, selesai. Tapi Rut berkata, ini pilihan terakhir yang terbaik. Tidak, kata Rut, aku akan terus ikut engkau. Allahmu lah Allahku, Tuhanmu lah Tuhanku, bangsamu lah bangsaku. Seperti kita tahu, Rut yang artinya persahabatan. Rut menjadi sahabat Allah, sahabat Naomi, sahabat Israel. Dia akhirnya menikah dengan Boas, pengusaha yang diberkati dan melahirkan keturunan-keturunan yang ilahi, sehingga akhirnya melahirkan keturunan Yesus, keturunan Daud, karena Rut mengambil keputusan yang terakhir yang terbaik. Setelah kita gali tema pilihan terakhir yang terbaik dari Lukas 23:43 ini, mari kita tenang sejenak. Keputusan yang sudah salah di masa lalu sehingga hidup kita tidak keruan-keruan, cukup kita tobat. Yang disalib di sebelah kanan Yesus saja masih punya kesempatan, apalagi kita. Namun jangan salah ambil keputusan. Naikkan doa, pujian, penyembahan, lakukan sesuai firman. Pikirkan perkara di atas. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Saudara, biarlah lawatan miracle mujizat Tuhan mengalir atas Anda saat ini. Ambil keputusan terbaik. Saya tidak sedang khotbah kepada kelompok agama tertentu, tapi kepada semua umat yang rindu untuk ambil keputusan yang terakhir dan yang terbaik. Apapun iman kepercayaanmu, pilihlah hari ini untuk kau bertobat, tinggalkan dosamu. Pilihlah hari ini untuk menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Beri dirimu dibaptis dan jadilah muridnya, mengiring dia selama-lamanya. Sebelum saya berdoa, di layar kaca saudara ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Para gembala siap seluruh antero Indonesia dan beberapa pelosok dunia siap menjadi sahabat Anda untuk curhat, sharing, doa bersama. Anda bisa bersama-sama untuk terus maju dengan pilihan-pilihan terakhir yang terbaik. Pasti Roh Kudus mengurapi saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus dan Roh Kudus, kalau di masa lalu kami pernah ambil keputusan yang salah, ampuni kami. Tapi
kesempatan terakhir, kami ambil pilihan yang terakhir. Pada session ini kami tidak mau salah lagi. Kami mau ambil keputusan yang terbaik. Ampuni dosa dan pelanggaran kami mau bertobat, kami jadikan Yesus Isa Masih Juru Selamat dan Tuhan kami. Kami mau iring Yesus, iring Isa Masih seumur hidup kami. Kami yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kami yang lemah, kuatkan. Kami yang berdosa, ampuni, kami bertobat. Kami mau ikut Yesus, melayani Yesus selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami untuk melangkah dengan pilihan-pilihan yang benar. Dan kami dimampukan menerima tuntunan terakhir yang terbaik untuk langkah-langkah kami selalu menghormati hadirat Roh Kudus, membaca firman Allah, Alkitab, penyelaman baru, dan dipenuhi berkat Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai Imam Mahdi, Raja segala raja, Hakim segala hakim, yang menghakimi seluruh umat di muka bumi. Dan kami tahu kami sudah bersama Yesus mulai hari ini dan selama-lamanya. Kami disembuhkan, kami diampuni, kami diselamatkan, kami disembuhkan, dipulihkan, dan menerima kemuliaan dengan pilihan-pilihan terakhir yang selalu terbaik. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Miracle Service yang akan datang, yang lebih luar biasa lagi bersama Yesus Kristus Tuhan, Sang Masternya Miracle. Salam Miracle Service. Deklarasi iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang
akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku.
berseru kepadaku. Aku akan menjawab, aku akan